lanjut membahas materi suhu dan kalor yang ketiga, yakni pengaruh kalor terhadap wujud zat. Di sini kita bisa lihat ada benda-benda yang akibat adanya pertambahan atau pengurangan kalor dia mengalami perubahan wujud atau perubahan fase. Nah, di sini misalkan ada istilah melebur atau mencair ya, membeku, menguap, mengembun, menyublim atau deposisi. Kalau kita lihat di grafik ini ada tiga bentuk zat, padat, cair, dan gas. Kalau dari padat ke cair dia melebur atau mencair, cair ke padat dia membeku, padat ke gas dia menyublim, gas ke padat dia deposisi. Kemudian kalau dari cair ke gas dia menguap, dari gas ke cair dia mengembun. Peristiwa-peristiwa ini terjadi karena adanya perubahan kalor, baik itu bertambah ketika dia menyerap ataupun berkurang ketika dia melepaskan kalor. Misalkan begini, kalau saya buat di sini ada padat, kemudian cair, padat ya, kemudian cair, di sini gas. Kalau dia menyerap kalor, maka benda padat akan mencair, jadi kalornya bertambah. Kalau dia melepas kalor, maka benda cair ini dia akan membeku. Nah, kalornya akan berkurang. Kemudian kalau benda padat dia menyerap kalor, ini yang dia bisa berubah menjadi gas. Jadi artinya kalau dia dari padat ke gas, maka itu adalah peristiwa dia menyerap kalor. Sebaliknya kalau dari gas ke padat, ini terjadi pelepasan kalor atau kalornya berkurang. Kemudian kalau dari gas ke cair, ini kalornya bertambah atau dia menyerap kalor. Kalau dari cair ke gas, kalau dari gas ke cair dia mengalami pelepasan kalor atau kalornya berkurang. Tapi kalau dari cair ke gas, maka dia mengalami penyerapan kalor atau kalornya bertambah. Kira-kira itu yang terjadi ketika terjadi perubahan wujud zat. Misalkan contohnya di sini, contoh mencair atau melebur, misalkan es menjadi air itu melebur, air membeku menjadi es itu membeku. Kemudian contoh antara menguap, misalkan dia dari cair menjadi gas, ini contohnya menguap. Contoh dari gas menjadi cair misalkan pada proses mengembun. Kemudian menyublim itu contohnya adalah perubahan padat menjadi gas, misalkan pada kapur barus. Kalau dari gas menjadi padat namanya deposisi, itu contohnya pada terbentuknya ini jelaga ya. Jelaga itu kayak lapisan hitam yang terbentuk pada alat-alat yang dikenai api. Misalkan ada pada alat zaman dulu yang dimasak menggunakan atau memasaknya menggunakan kayu, atau pada saat sekarang misalkan pada knalpot kendaraan. Itu contoh deposisi, perubahan dari gas menjadi padat. Kemudian kalau pada perubahan wujud pada pengaruh kalor sebelumnya kita kenal ada istilah kalor. Nah, ternyata ketika benda ini mengalami perubahan wujud, dia juga melibatkan kalor atau melibatkan adanya perubahan jumlah kalor. Hanya dampaknya dia bukan naik atau turun suhunya, tapi dampaknya di sini adalah berubah wujudnya. Nah, kalor yang terlibat dalam perubahan wujud zat ini namanya adalah kalor laten. Jadi kalor laten. Ini lambangnya adalah L. Nah, kalor laten di sini adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat. Jadi bukan menaikkan atau menurunkan suhu, tapi dia
diperlukan untuk mengubah wujud zat. Dirumuskan, jadi kalor laten nanti ada dua. Kalor laten ada dua macam. Kalor laten yang terlibat pada proses pembekuan, kalor lebur atau disebut juga kalor beku. Kemudian ada yang namanya kalor laten yang terlibat pada proses penguapan. Nah, di sini disebut sebagai kalor didih atau kalor uap. Sini kalor uap. Kalor uap atau disebut juga kalor embun. Yang ini lambangnya LF, yang ini lambangnya LV. Artinya LF itu terlibat baik pada proses pembekuan maupun peleburan. LV itu terlibat baik pada proses penguapan maupun pengembunan. Nah, rumusnya sama, jadi bahwa L itu adalah Q per M. Kalau dia kalor beku atau kalor lebur, maka lambangnya LF sama dengan Q per M. Sedangkan kalau dia pada proses penguapan, itu LV sama dengan Q dibagi M. Lanjutkan. Nah, jadi baik peristiwa peleburan ataupun pembekuan itu melibatkan kalor laten beku atau kalor lebur, sedangkan pada proses penguapan ataupun pengembunan dia melibatkan kalor laten embun atau kalor laten uap, LF dan LV, sedangkan rumusnya sama. Kita lihat contohnya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 5 kg es dari suhu 0 derajat? Maka di sini masanya adalah 5 kg, jadi masanya 5 kg. Kemudian LF-nya diketahui di situ, atau kalor laten bekunya atau kalor leburnya adalah 8 kalori. 8 kalori per gram. Ini kita ubah ke joule, maka diperoleh karena 1 kalori adalah 4,2 joule, maka di sini ditulis ini. Jadi sama dengan 80 kali 4,2 joule. Gramnya kita jadikan kilogram, jadi 10 pangkat min 3 kilo. Ini 10 pangkat 3 jadinya ya. Nah, gini. Sehingga diperoleh nilainya adalah 336 kali 10 pangkat 3 min 3 tadi ya, joule per kilo. Jadi saya ulangi, 80 kalori per gram ini kita ubah menjadi joule per kilogram. Caranya, kalorinya kita ubah ke joule, kemudian gramnya kita ubah ke kilogram. Kalorinya dengan cara dikalikan 4,2 joule, sedangkan gramnya dengan cara ini per gram, berarti per 10 pangkat min 3 kilogram. Karena dia min 3 jadi naik jadi 10 pangkat 3. Ini LF. Maka Q-nya berapa? Q adalah M kali LF. Nah, maka dikalikan biasa sehingga ketemunya adalah 5 kali 10 pangkat 5,336 kali 10 pangkat 3, maka diperoleh 1680 joule. Ini contoh perhitungan menghitung kalor yang dibutuhkan untuk melebur jadi es menjadi air. Nah, ini saya lewatkan, contoh ini nanti bisa dipelajari. Contoh yang kedua, kalau dia perhitungan pada kalor uap atau pada proses
penguapan. Nah, contohnya ini di contoh 2.7 berapa kalori yang diserap. Nah, karena dia menguap untuk menguapkan 1 kg air. Di sini diperoleh diketahui kalor uap air atau LF-nya, kalor laten ya. Kalor laten uap itu sama dengan kalor uap, diketahui di sini, maka tinggal kita hitung biasa. Q sama dengan M kali LV sama dengan 1 kali 2256 kali 10 pangkat 3, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2256 kJ. Ini contoh perhitungan yang melibatkan kalor laten uap atau kalor uap. Nah, yang ini adalah kalor laten uap juga untuk nitrogen. Ini contoh yang lain. Nah, saya akan bahas yang berikutnya, bagaimana kalau gabungan. Gabungan di sini ada grafik yang menggabungkan antara proses kenaikan suhu dan perubahan wujud yang dibuat dalam bentuk tabel. Nah, maka untuk menghitung kalor total, biasanya kalau ditemukan soal begini, yang ditanyakan nanti adalah kalor totalnya, maka nanti tinggal kita hitung saja masing-masing prosesnya. Di sini dari min 40 sampai ke 0 derajat, ini berarti dia adalah menggunakan rumus kenaikan suhu. Kemudian di titik 0 derajat, ini dia suhunya tetap tapi wujudnya berubah, berarti dia pakai kalor laten. Di sini adalah laten, kalor laten kalor lebur. Ini Q1 yang tadi kenaikan suhu, Q2 ini berarti menggunakan kalor laten, Q3 nanti menggunakan rumus kenaikan suhu lagi, Q4 ini menggunakan kalor laten uap atau kalor uap, Q5 ini menggunakan kenaikan suhu lagi. Jadi kalau dia naik suhunya berarti dia menggunakan rumus Mc delta T, kalau tetap suhunya berarti dia menggunakan rumus kalor laten, baik itu laten uap maupun laten lebur. Nah, ini contohnya, jadi biasa saja dihitung. Hanya nanti yang hati-hati adalah misalkan dari di sini dari suhu 0 derajat, ini dihitung, delta T-nya dihitung, CS-nya diketahui, LF-nya diketahui, CR-nya diketahui. Nanti dijumlah aja. Kalau yang berubah wujud berarti pakai rumus kalor laten, kalau yang berubah suhu berarti pakai rumus Mc delta T. Dihitung masing-masing, ini dihitung, dijumlah dengan ini, maka diperoleh ini. Nah, nanti tinggal satuannya menyesuaikan. Ini contoh 2.8 juga sama, dia kalau di sini dia dari min 10 sampai 50. Kalau dari min 10 sampai 50 berarti dia kalau digambar kira-kira gini grafiknya. Min 10, 0. Nah, gini. Jadi di sini min 10, di sini 0, berarti delta T ini adalah 0 min 10. Maka diperoleh di sini delta T1-nya adalah 10. Seterusnya ini biasa, delta T2-nya dari 0 ke 50 di sini, berarti dia dapat 50. CS-nya, CR-nya dihitung, diketahui, LF diketahui, tinggal dihitung totalnya. Q1 dihitung, Q2 dihitung, Q3 dihitung, dijumlah sehingga nanti diperoleh kalor akhirnya adalah 113,5 kJ. Kira-kira demikian pembahasan untuk pengaruh kalor yang ketiga, yakni terhadap wujud atau fase zat. Terima kasih.